Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil dari tugas vlog farmakoekonomi yang diampu oleh dosen pengampu yaitu Ibu Yulia Wardati, SSI APT MM. Yang mana kelompok 1 ini beranggotakan 7 orang. Saya sendiri, Zulini Azhara, sebagai moderator pada vlog kali ini. Kemudian ada Heni Rosidah, Ikram Husna, Rizkina, Sri Nur Islamiati, Wahyuni, dan Welly Univar. Baiklah, sebelum memasuki inti dari review jurnal farmakoekonomi yang kami dapat dari beberapa sumber, di sini adapun saya akan menampilkan pendahuluan terlebih dahulu. Penyakit kali ini yang akan kita bahas yaitu pneumonia, merupakan penyakit infeksi pernapasan akut yang mempengaruhi parenkim paru. Pneumonia yang terjadi di Indonesia cenderung meningkat untuk periode prevalence pneumonia semua umur dari 2,1% tahun 2007 menjadi 2,7% tahun 2013. Pneumonia yang tinggi terjadi pada kelompok umur 1-4 tahun, kemudian mulai meningkat pada umur 45-54 tahun. Bersumberkan Kemenkes RI tahun 2013. Pada tahun 2012, prevalensi pneumonia di Indonesia mencapai 4%. Berdasarkan tempat terjadinya infeksi, pneumonia diklasifikasikan menjadi pneumonia yang didapat di komunitas atau community acquired pneumonia atau yang disingkat dengan CAP, dan pneumonia yang terdapat di rumah sakit atau hospital acquired pneumonia yang disingkat dengan HAP. Di Indonesia, CAP memiliki jumlah kasus yang lebih banyak dibandingkan HAP. Baiklah, adapun beberapa judul jurnal yang akan kita review kali ini. Yang pertama, ada jurnal yang pertama, yaitu berjudulkan Analisis Efektivitas Biaya Penggunaan Antibiotik pada Pasien Community Acquired Pneumonia di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Yang kedua, yaitu Analisis Efektivitas Biaya Antibiotik Cefotaxim dan Gentamisin penderita pneumonia pada balita di RSUD Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan yang ketiga, yaitu Analysis of Cost Effectiveness of Beta-lactam and Antibiotic in Child Pneumonia Patient. Baiklah, akan dilanjutkan rekan saya, yaitu kepada Heni Rosidah. Yang pertama, jurnal yang kami pilih yaitu jurnal pneumonia, yaitu analisis efektivitas biaya penggunaan antibiotik pada pasien community pneumonia di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Yaitu isi vlognya yaitu yang P2, bentuk penelitian, penetapan populasi dan sampel, kriteria inklusi dan eksklusi, jumlah dan teknik pengambilan sampel, dan yang terakhir yaitu karakteristik subjek penelitian. P3 yaitu alternatif yang dibandingkan, P4 outcome, P5 sampai P6 yaitu perspektif dan komponen biaya. Untuk P2, bentuk penelitian. Penelitian ini yaitu penelitian eksperimental yang bersifat deskriptif dengan menggunakan rancangan observasional, cross-seksional, dan pengumpulan data dilakukan secara retrospektif. Populasi dan sampel, total pasien CAP non-ICU dengan usia 18 tahun ke atas di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung pada bulan Januari sampai Desember 2018 berjumlah 203 pasien. Sebanyak 22 pasien kelompok A, pasien CAP penggunaan kombinasi azitromisin dan ceftriaxone, 8 pasien. Kelompok B, pasien CAP pengguna kombinasi azitromisin, cefotaxim, 14 pasien memenuhi kriteria inklusi. Untuk kriteria inklusi, yaitu pasien rawat inap non-ICU di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung dengan diagnosis utama pasien CAP berusia 18 tahun ke atas mendapatkan terapi kombinasi azitromisin, ceftriaxone, dan azitromisin cefotaxim. Untuk kriteria eksklusi, yaitu pasien tanpa jaminan kesehatan BPJS, meninggal atau pulang paksa mengalami pergantian antibiotik CAP, komorbid disertai penyakit infeksi yang lain, resisten terhadap azitromisin atau ceftriaxone cefotaxim, serta data yang tidak lengkap. Untuk P2, jumlah dan teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yaitu total sampling, metode yang digunakan yaitu ASER.
Total pasien CAP berjumlah 203 pasien memenuhi kriteria inklusi, mendapatkan terapi kombinasi azitromisin, ceftriaxone, dan azitromisin cefotaxime dengan 96 sampel termasuk ke dalam kriteria eksklusi, di mana terdapat penggunaan antibiotik CAP lain. Untuk karakteristik subjek penelitian ini berdasarkan yang pertama, yaitu usia, yang kedua jenis kelamin, ketiga jaminan pembiayaan, keempat jenis kamar rawat inap, kelima jumlah komorbid, keenam loss hari, ketujuh loss hari. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu alternatif yang dibandingkan. Alternatif yang dibandingkan pada jurnal ini yaitu perbedaan biaya medik dan efektivitas penggunaan antibiotik pasien community acquired pneumonia, yaitu kombinasi antibiotik azitromisin ceftriaxone dan kombinasi azitromisin cefotaxime pada pengobatan CAP non-ICU di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung. Pada frekuensi pemberian ceftriaxone yaitu 2 kali sehari, sedangkan cefotaxime yaitu 3 kali sehari. Kemudian untuk dosis azitromisin yaitu 500 mg dan rute pemberian pada ceftriaxone dan cefotaxime yaitu secara intravena. Kemudian untuk azitromisin yaitu secara peroral. Azitromisin, ceftriaxone, dan azitromisin cefotaxime diberikan kepada 8 pasien, yang mana rata-rata pemberian azitromisin, ceftriaxone berturut-turut adalah 6,5 hari dan 5,9 hari. Sedangkan pada 14 pasien kelompok B adalah 7,1 hari dan 5,4 hari. Losar merupakan jumlah hari pasien mengkonsumsi antibiotik. Rata-rata losar pada kelompok A dan B berturut-turut adalah 5,9 dan 5,4 hari. Penelitian menyatakan losar pada pasien CAP yang menggunakan azitromisin ceftriaxone adalah 6 hari. Losar yang direkomendasikan yaitu lebih dari 5 hari. Yang mana obat antibiotik yang digunakan dalam pengobatan pneumonia ini adalah beta-lactam makrolida, yaitu azitromisin ceftriaxone dan azitromisin cefotaxime. Rata-rata lama perawatan dihitung dengan menjumlahkan lama perawatan per pasien yang menggunakan antibiotik tersebut dibagi dengan jumlah pasien yang menggunakan antibiotik tersebut. Selanjutnya yaitu ada outcome. Outcome yang digunakan pada jurnal ini yaitu adalah outcome klinik, yang mana rata-rata penurunan leukosit pada kedua kelompok kombinasi antibiotik azitromisin ceftriaxone dan azitromisin cefotaxime tidak berbeda signifikan. Meskipun kombinasi azitromisin ceftriaxone dapat menurunkan sel leukosit lebih banyak jika dibandingkan kombinasi azitromisin cefotaxime, hal ini menunjukkan bahwa baik kombinasi azitromisin ceftriaxone maupun kombinasi azitromisin cefotaxime, keduanya memiliki efek yang baik terhadap outcome klinis pasien CAP. Ceftriaxone dan cefotaxime merupakan antibiotik golongan cephalosporin generasi 3 dengan spektrum yang mirip, tetapi perbedaannya terdapat di ikatan protein dan waktu paruh. Yaitu ceftriaxone memiliki ikatan protein 85-95%, dan waktu paruh 5,9 jam, 5-9 jam. Sedangkan cefotaxime 40% dan 1-1,5 jam. Leukosit dapat menunjukkan outcome klinis pada pasien CAP karena peningkatan leukosit berhubungan dengan keparahan dan resiko kematian pada pasien pneumonia. Selanjutnya yaitu adalah perspektif. Terlihat di situ ada tabel nilai ASER dan ISER dari dua perspektif, yang mana dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kedua kombinasi obat tersebut memiliki perbedaan nilai ASER. Untuk kelompok B, kombinasi azitromisin cefotaxime memiliki nilai ASER yaitu payer dan healthcare perspektif yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai ASER, payer dan healthcare perspektif. Dari kelompok A, kombinasi azitromisin dan ceftriaxone. Hal ini menunjukkan bahwa terapi kombinasi azitromisin cefotaxime lebih cost efektif dari terapi kombinasi azitromisin ceftriaxone. Karena semakin kecil nilai ASER, maka semakin cost efektif obat tersebut. Dalam tabel tersebut menunjukkan harga ISER yang diperoleh adalah sebesar 4.531. Yaitu payer perspektif dan 22.379 yaitu healthcare perspektif. Nilai ISER healthcare perspektif yang lebih tinggi dibandingkan payer perspektif, maka rumah sakit akan lebih banyak menghemat dibandingkan BPJS. Hal tersebut akan lebih bermanfaat dan menguntungkan bagi rumah sakit. Selanjutnya yaitu ada komponen biaya.
Berdasarkan pada penelitian jurnal ini, komponen biayanya termasuk ke dalam komponen biaya langsung, karena sumber-sumber daya yang konsumsinya keseluruhannya yaitu dapat dianggap berasal dari penggunaan intervensi perawatan kesehatan yang bersangkutan, yaitu biaya kamar, biaya obat, biaya dokter perawat, biaya pemeriksaan, dan biaya administrasi. Dalam total biaya, persentase terbesar digunakan untuk biaya rawat inap. Hal ini serupa dengan disebutkannya bahwa biaya rawat inap menjadi biaya yang paling besar dibandingkan biaya lainnya. Dilihat dari nilai ISER healthcare perspektif yang lebih tinggi dibandingkan payer perspektif, maka rumah sakit akan lebih banyak menghemat dibandingkan BPJS. Hal tersebut akan lebih bermanfaat dan menguntungkan bagi rumah sakit, seperti yang dijelaskan pada jurnal Analisis efektivitas biaya penggunaan antibiotik pada pasien community acquired pneumonia di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizkina. Baiklah, ini jurnal kedua yaitu dengan judul Analisis Efektivitas Biaya Antibiotik Cefatoxim dan Gentamicin Penderita Pneumonia pada Balita di RSUD Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan ini adalah isi vlog yang kami sampaikan. Bentuk penelitiannya yaitu metode cross-seksional dan deskriptif non-eksperimental. Populasinya yaitu seluruh pasien yang mendapatkan terapi pneumonia dengan sampel pasien balita lebih kecil dari 5 tahun yang mendapatkan terapi pneumonia. Kriteria inklusinya yaitu resep pasien umum penderita pneumonia yang mendapatkan antibiotik cefotaxim dan gentamicin pasien rawat inap balita lebih kecil dari 5 tahun. Kriteria eksklusinya ialah data rekam medik, kwitansi, dan keuangan tidak lengkap. Analisa dilakukan pada biaya medik dan non-medik langsung dengan observasi dan dilakukan pada data sekunder berupa rekam medik dan biaya pengobatan pasien balita penderita pneumonia secara retrospektif. Analisis data dilakukan secara deskriptif, meliputi demografi pasien pneumonia, lama perawatan, gambaran pasien pneumonia berdasarkan gejala, penggunaan antibiotik cefotaxim dan gentamicin, analisis efektivitas biaya dan nilai ASAR, Average Cost Effectivity Ratio. Selanjutnya yaitu jumlah dan teknik pengambilan sampel. Pasien pneumonia paling banyak diderita sebanyak 16 orang, yaitu 53,3%, berjenis kelamin laki-laki dan 14 orang perempuan, yaitu 46,6%. Teknik pengambilan sampelnya yaitu digunakan adalah teknik sampling. Metode yang digunakan yaitu ASER. Dengan karakteristik subjek penelitian ini berdasarkan usia, jenis kelamin, lama rawat inap, ruang perawatan, penyakit penyerta, dan diagnosis penyakit. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Sri Nur Islamiati. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Rizkina. Selanjutnya P3, alternatif yang dibandingkan. Alternatif yang dibandingkan pada jurnal kedua adalah golongan cefalosporin yaitu cefotaxim dan golongan aminoglikosida yaitu gentamicin. Alternatif yang dibandingkan adalah efektivitas biaya antibiotik penderita pneumonia pada balita di Rumah Sakit Kabupaten Bombana, Provinsi di Sulawesi Tenggara, yaitu golongan cefalosporin obat cefotaxim dan golongan aminoglikosida pada obat gentamicin. Efektivitas pengobatan dianalisis menggunakan ASER yang dihitung berdasarkan rasio biaya dan persen. Outcome klinis pada kelompok cefotaxim dan gentamicin. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa obat yang paling cost efektif untuk terapi pneumonia adalah cefotaxim dengan ditunjukkan oleh nilai ASER tertinggi yaitu pada obat gentamicin sebesar 38,081, sedangkan obat cefotaxim sebesar 36,923. Semakin kecil nilai ASER, maka obat tersebut semakin cost efektif. Kemudian lanjut P4.
yaitu outcome. Outcome yang terdapat pada jurnal 2 yaitu outcome klinik. Pada jurnal ini menampilkan outcome klinik merupakan kejadian medis yang muncul akibat dari pengobatan yang diberikan. Berdasarkan data yang diperoleh, pasien dikelompokkan berdasarkan usia, jenis kelamin, lama rawat inap, ruang perawatan, penyakit penyerta, dan diagnosis penyakit. Kemudian dilanjutkan dengan perspektif. Pada penelitian ini menggunakan perspektif rumah sakit, yang mana administrasi maupun data pemasukan melalui administrasi rumah sakit tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di Rumah Sakit Jogja, mengemukakan bahwa komponen biaya terbesar adalah biaya obat dan biaya alat kesehatan sebesar 44%. Selain biaya obat, komponen terbesar kedua adalah akomodasi rawat inap dan komponen ketiga ialah alat kesehatan. Sehingga untuk mengetahui sejauh mana rumah sakit berpihak pada kepentingan pasien dan tuntutan profesi farmasi yang ingin semakin peduli mengenai kebutuhan yang berkaitan dengan obat dengan tujuan peningkatan kualitas hidup pasien, maka diperlukan evaluasi dampak peresepan antibiotik terhadap biaya total perawatan yang dibayar pasien. Kemudian lanjut P6 yaitu komponen biaya. Memberikan gambaran biaya-biaya yang dikeluarkan pasien pneumonia selama perawatan di Rumah Sakit Kabupaten Bombana meliputi biaya rekam medis, biaya pelayanan kamar, konsultasi dokter, biaya alat kesehatan, dan biaya ruangan atau kelas. Kemudian biaya laboratorium merupakan biaya yang digunakan untuk tes laboratorium yang meliputi darah rutin dan lain-lain. Hasil penelitian di Rumah Sakit Jogja mengemukakan bahwa komponen biaya terbesar adalah biaya obat dan biaya alat kesehatan sebesar 44%. Selain biaya obat, komponen terbesar kedua adalah akomodasi rawat inap dari komponen biaya ketiga, dan komponen biaya ketiga ialah alat kesehatan. Sekian dan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Wahyuni akan melanjutkan jurnal pneumonia yang ketiga yang berjudul Analysis of Cost Effectiveness of Beta-lactam Antibiotic in Chilled Pneumonia Patients, di mana berisikan P2 yang membahas tentang bentuk penelitian, penetapan populasi dan sampel, kriteria inklusi dan eksklusi, jumlah dan teknik pengambilan sampel, karakteristik subjek penelitian. P3-nya membahas alternatif yang dibandingkan, P4 membahas tentang outcome, P5 dan P6 membahas perspektif dan komponen biaya. Untuk P2, bentuk penelitian. Pada jurnal ini menggunakan penelitian deskriptif yang menggunakan observasi dengan pengumpulan data secara retrospektif. Untuk populasi dan sampelnya, untuk populasi seluruh pasien rawat inap non-ICU yang juga merupakan anak balita dengan diagnosis pneumonia di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi. Untuk sampelnya diambil berupa rekaman medis pasien pneumonia usia 0 bulan sampai 5 tahun. Kemudian ada kriteria inklusi, di mana pasien yang melengkapi percatatan data menggunakan BPJS memiliki diagnosis utama pneumonia, anak usia 0 bulan sampai 5 tahun, dan yang telah dirawat inap minimal 2 hari. Untuk kriteria eksklusinya, yaitu pasien pneumonia di bawah 5 tahun yang telah mengakhiri masa pengobatan atas permintaan sendiri atau terpaksa pulang dengan kondisi yang tidak terkontrol. Pasien yang memiliki alergi terhadap antibiotik penisilin, pasien yang meninggal selama perawatan, pasien dengan komplikasi penyakit lain, dan pasien dengan penyakit menular lainnya. Berikut adalah jumlah dan teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan yaitu total sampling. Metode yang akan digunakan yaitu metode CEA, Cost Effectiveness Analysis. Dan adapun karakteristik subjek penelitiannya yaitu nomor rekam medis,
yang kedua inisial pasien, yang ketiga umur, yang keempat jenis kelamin, yang kelima diagnosis, yang keenam pemeriksaan suhu tubuh, yang ketujuh data penggunaan obat, yang kedelapan total biaya pengobatan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Welly Junifer. Baiklah, di sini ada P3, yaitu alternatif yang dibandingkan. Nama dan kandungan obat, di sini ada ceftriaxone dan cefotaxime dengan rute pemberian intravena bentuk sediaan vial. Dosisnya tidak ada. Di sini menjelaskan alternatif yang dibandingkan adalah efektif biaya antibiotik penderita pneumonia pada anak di RSUD Kota Bekasi, yaitu antibiotik ceftriaxone atau antibiotik cefotaxime. Berdasarkan hasil nilai ASER, efektivitas ceftriaxone lebih tinggi dengan biaya lebih rendah dibandingkan dengan cefotaxime dengan hasil efektivitas lebih rendah dan biaya lebih tinggi. Hasil ASER didefinisikan sebagai biaya rata-rata per unit efektivitas. Semakin kecil nilai ASER, semakin efektif biaya obat tersebut. Diketahui terapi antibiotik dengan nilai ASER tertinggi hingga terendah adalah cefotaxime dengan nilai Rp122.571 dan dengan nilai ceftriaxone Rp39.706. Dengan demikian dapat diketahui bahwa penggunaan ceftriaxone pada pneumonia adalah anak paling cost efektif di RSUD Kota Bekasi tahun 2019 sampai 2020. Dan di sini ada P4 outcome klinik. Di sini dijelaskan pada jurnal ini menampilkan outcome klinik yang melibatkan seluruh pasien CAP yang dirawat di rumah sakit pada periode Januari hingga Desember 2018 dengan usia lebih sama 18 tahun dan menggunakan antibiotik minimal selama 3 hari dengan membandingkan efektivitas biaya yang diukur dengan total biaya dan proporsi pasien yang berhasil diobati dari 3 antibiotik empiris untuk CAP rawat inap yang melibatkan ceftriaxone, levofloxacin atau kombinasi ceftriaxone plus azithromycin. Dan di sini P5 ada perspektif. Berikut ini adalah tabel yang kedua. Berdasarkan tabel 2, penggunaan cefotaxime dan ceftriaxone di ruang perawatan kelas 1 diberikan kepada 34 pasien, kemudian 24 pasien di kelas 2, dan 42 pasien di kelas 3. Secara umum adalah fakta bahwa pasien BPJS yang diklasifikasikan ke dalam kelas 3 jumlahnya lebih tinggi dibandingkan dengan kelas 1 dan 2. Kelas tergantung pada kemampuan keluarga untuk membayar asuransi kesehatan. Meski demikian, pasien tetap berhak mendapatkan perawatan dan fasilitas yang layak dari rumah sakit. Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif pembayar atau BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan perspektif kesehatan atau rumah sakit. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap nilai cost effectiveness. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis antibiotik yang paling hemat biaya pada pasien pneumonia di RSUD Kota Bekasi. Dan di sini ada P6 komponen biaya. Biaya pengobatan langsung pasien pneumonia anak yang dirawat inap di RSUD Kota Bekasi periode tahun 2019 sampai September 2020. Terdiri dari 11 jenis pembiayaan, yaitu biaya obat antibiotik dan non-antibiotik, biaya laboratorium, biaya rawat inap, biaya jasa dokter, biaya darurat, biaya kamar, biaya BMHP, biaya kamar, pelayanan keperawatan, biaya radiologi, dan biaya pengobatan. Dan berdasarkan pada tabel kelima ini dijelaskan bahwa biaya pengobatan langsung pasien pneumonia rawat inap di RSUD Kota Bekasi diklasifikasikan berdasarkan kelas obat dan tingkat kelas BPJS. Terdapat perbedaan biaya langsung untuk setiap kelompok pasien dikarenakan biaya medis langsung yang terdiri dari biaya laboratorium, biaya farmasi, biaya tenaga medis, dan biaya lainnya atau biaya kamar, biaya pengobatan, dan lain-lain. Satu-satunya perbedaan adalah kelas dan kondisi pasien selama rawat inap.
Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, metode farmaekonomi yang digunakan dari ketiga jurnal yang kita pilih yaitu adalah metode Cost Effectiveness Analysis. Analisa efektivitas biaya adalah tipe analisis yang membandingkan biaya suatu intervensi dengan beberapa ukuran non-moneter dan pengaruhnya terhadap hasil perawatan kesehatan. Biasanya digunakan pengukuran dari rasio harga Average Cost Effectiveness Ratio atau yang disingkat dengan ASER yang dihitung berdasarkan rasio biaya dan efektivitas terapi pada kedua kelompok terapi. Kriteria penilaian berdasarkan discounted unit cost dari masing-masing pilihan terapi, sehingga program terapi yang mempunyai discounted unit cost terendah yang akan dipilih. Harga ASER diperoleh dari rata-rata biaya total terapi dibanding persen efektivitas terapi. Analisis statistik, yang mana kemaknaan hasil uji ditentukan berdasarkan nilai P kurang dari 0,05. Uji statistik yang digunakan pada karakteristik subjek yaitu uji komparatif kategorik yakni Fisher-Exact Test and Kolmogorov-Smirnov. Sedangkan pada perbedaan biaya dan efektivitas digunakan uji komparatif numerik yaitu uji Mann-Whitney dan Student Test. Baiklah, pada kesimpulan kali ini berdasarkan pada ketiga jurnal farmaekonomi yang telah dibahas, maka dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan pada ketiga jurnal tersebut adalah metode cost effective analisis dengan mencari nilai ASER yaitu dengan dihitung berdasarkan rasio biaya dan efektivitas terapi pada kedua kelompok terapi. Dan terdapat outcome yang mana yaitu outcome klinik serta komponen biaya yang digunakan ialah komponen biaya secara langsung. Baiklah, berakhir sudah vlog kita kali ini. Apabila terdapat kesalahan pada saat penayangan vlog, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya sebagai moderator di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.